Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penilai uji kinerja program profesi guru periode 1 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Sahbani SPDI, NIM PPG 232111267, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Unit kerja SDN 16 Batubara, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahap 2 kategori 2 tahun 2023, LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Hari ini Rabu 31 Januari 2024, saya akan menampilkan di video praktik mengajar UKIN dengan tema Mari Belajar Al-Quran Surah Al-Falaq kelas 4. Mari saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan. Nah, kita masih diberikan kesempatan. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk menuntut ilmu. Nah, mengapa kita menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu adalah kewajiban kita. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Bapak minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Iya
panggil namanya laki-laki hadir Pak, angkat tangannya. Nah kalau perempuan yang Bapak panggil hadiroh, siap? Siap. Wahyudi, Zaki, Labuan, Andri, Hadir Pak. Karina, Radila, Muhammad Fadil, Muhammad Rizki, Luki Wijaya, Revan Juliansa, Akbar Rahmat Sauki. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini tema kita yaitu tentang surah Al-Falaq. Baik, sebelum kita belajar surah Al-Falaq, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak berharap setelah kalian mempelajari Quran surah Al-Falaq, kalian dapat mempraktikkan membaca Quran surah Al-Falaq secara tartil dan fasih, secara benar. Nah, apa itu tartil? Apa itu fasih? Tartil itu membaca perlahan-lahan. Nah, kalau fasih artinya membaca sesuai koridor makhrajul hurufnya, ketentuan hurufnya, panjang dan pendeknya, hukum hurufnya. Nah, yang kedua, kalian setelah mengikuti pelajaran ini, Bapak berharap kalian mampu mencocokkan terjemahan Quran surah Al-Falaq secara konkret dan benar. Paham? Sekarang Bapak ingin memberikan kalian motivasi. Sebelum pelajaran kita laksanakan, Bapak minta kalian menyanyikan lagu Profil Pancasila Pancasila. Kita beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Ya, apresiasi, kasih aplaus dulu. Nah, silakan dulu. Adapun tema kita pada hari ini yaitu mempelajari Quran surah Al-Falaq. Yang pertama, mengapa kita harus belajar membaca Al-Quran terlebih dahulu? Ada yang tahu? Nah, pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong kita pada hari kiamat. Nah, untuk itu betapa pentingnya kita membaca Al-Quran. Nah, Rasulullah pernah bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi penolong atau syafaat pada hari kiamat kelak. Sejauh ini Bapak pengen nanya, kamu apa manfaat kita membaca Al-Quran? Menjadi syafaat. Ya, syafaat atau penolong di hari kiamat. Nah, jelaskan. Mengapa kita penting membaca Al-Quran? Yang pertama, membaca Al-Quran itu bisa menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat. Paham? Paham. Ya, Bapak tanya Dewi. Menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat. Ya, betul. Kasih aplaus dulu untuk adik. Menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang sering membaca Al-Quran akan menjadi penolongnya di hari kiamat kelak. Kemudian, untuk apa kita membaca Quran surah Al-Falaq? Kalian harus tahu dulu. Nah, surah Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat. Terdiri dari 5 ayat. Surah Al-Falaq artinya
waktu subuh. Nah, dan termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, mengapa disebut Makkiyah? Makkiyah itu artinya surat yang turun di Mekah. Nah, Rasulullah itu sering membaca surah Al-Falaq terutama ketika dalam perjalanan. Pada saat di dalam perjalanan Rasulullah itu sering membaca surah Al-Falaq. Untuk apa? Agar selalu terhindar dari kejahatan. Bapak kasih contoh, kalian pergi ke sekolah nih. Pergi ke sekolah, pulang dari sekolah. Nah, kita berharap bahwa di dalam setiap perjalanan kita terhindar dari segala macam musibah, bala. Nah, seperti apa bala dan musibah itu? Seperti kecelakaan dan yang lain-lainnya. Nah, makanya kita harus mengamalkan membaca surah Al-Falaq kapanpun, dimanapun, pada saat kita bepergian, pada saat kita pergi ke sekolah, pulang ke sekolah. Paham? Nah, sekarang Bapak ingin menanya salah satu, Kak. Sekarang Bapak ingin menanya Andri, apa fungsi kita membaca surah Al-Falaq? Ya, benar sekali. Kasih aplaus untuk Andri. Mengapa kita sering mengamalkan surah Al-Falaq? Sering mengamalkan membaca surah Al-Falaq pada saat kita bepergian, agar kita terhindar dari segala macam musibah, segala macam kejahatan. Bapak contohkan bagaimana membaca dengan cara tartil dan fasih. Nah, tartil membaca perlahan-lahan. Perhatikan semuanya. Fasih artinya membaca sesuai dengan ketentuan makhrijal hurufnya. Paham? Nah, perhatikan. Kita mulai dari ta'awuz dulu. Ikuti Bapak. Setelah Bapak membaca, baru kalian tirukan. Kita mulai dari ta'awuz terlebih dahulu ya. Dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Perhatikan, bacaan falaq itu bacaan qalqalah, karena ada huruf qaf pada akhir bacaan, itu harus dibaca qalqalah. Nah, qalqalah itu harus dibaca mantul. Paham? Nah, terjemahan bagi ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dalam huruf fajar. Kita lanjut di ayat yang kedua. Ada yang mau menyontohkan? Debbie, Bapak minta contohkan di ayat nomor 2. Baca secara tartil. Berdiri. Biar cepat ya ini. Ya, bagus. Ternyata sudah bagus-bagus ya bacaan anak-anak di kelas ini. Nah, Bapak kasih contoh yang benar. Min syarri ma khalaq. Ikuti sama-sama. Perhatikan
tanwin, nun mati, nun atau nun sukun atau nun tanwin bertemu dengan shin itu dibaca samar-samar. Bacaan ikhfa. Artinya min. Yo ikuti sama-sama. Min syarri ma khalaq. Nah, artinya kamu bacakan artinya. Dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Ya, dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Baik, nomor 3 Bapak kasih contoh bacanya bagaimana. Nanti semuanya ya. Nomor 3, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, bagus. Nadira, bacakan terjemahan nomor 3. Nomor 3 kamu. Nah, artinya apa? Ya, betul. Ya, nomor 4. Contoh. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, baik. Kalau Bapak perhatikan semuanya sudah baik ya. Baik itu membaca secara tartil, masuk jalur hurufnya, secara tafsir sudah bagus di tempat ini. Nanti mari ditingkatkan lagi belajar Qur'annya. Paham? Baik, Bapak sedikit jelaskan masalah hukum bacaan. Bacaan Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq ayat kedua, dan di ayat ketiga wa min syarri ghasidin idza waqab. Pada ayat ketiga di atas ada huruf yang hampir sama pelafalannya, yaitu huruf shin dan sin. Nah, bagaimana cara menyebut shin? Shin. Ah, sin. Nah, perbedaan huruf zal dengan sa. Nah, dengarkan, ada shin, ada sin, ada sa. Sa sebutnya harus di ujung lidah. Di ujung lidah. Nah, contohnya gini, sa. Ya, sa. Ya, bagus. Za. Nah, kita praktekkan. Ya, contoh membaca wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ikuti. Bagus. Contoh perbedaan huruf sin dan shin. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ikuti. Ya, yang nomor 2. Ulangi sekali lagi. Ya. Kerjakan secara berkelompok ya. Diskusi. Diskusi.
Baik. Sekarang Bapak minta kelompok 1 membacakan dengan ayat yang Bapak tentukan, kelompok 2 ataupun kelompok 3 yang menerjemahkan. Kalau kelompok 3 yang membacakan, berarti kelompok 1 atau 2 yang menerjemahkan. Misalnya Bapak minta contoh, Bapak minta di kelompok 2 membacakan surah Al-Falaq ayat nomor 3. Nah, terjemahan nomor 3 apa? Paham enggak? Yang nomor 3. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, Bapak ada tugas untuk kalian. Di sini nanti Bapak ada lembar kerja siswa oleh KPD. Ini Bapak bagikan per kelompok. Kalian kan dibagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nanti setiap kelompok ini ayat sudah Bapak acak nih. Bapak acak, ayat Bapak acak, arti pun Bapak acak, terjemahan Bapak acak. Nanti kalian di sini di lembar kerja peserta didik ini, di LKPD ini, Bapak kosongkan nih. Ayat Bapak acak, terjemahnya Bapak kosong. Kemudian kalian diskusi secara kelompok kalian telah Bapak bagi, tentukan ini ayat berapa, ini ayat berapa, dikasih nomor. Misalnya ayat 1 terjemahannya ke nomor berapa, ke ayat berapa nih, nomornya ayat 1 ke nomor berapa. Nah, apa maknanya? Paham? Oke, Bapak bagikan. Oh, bagikan. Iya. Bapak minta kelompok Devi. Nah, kelompok Devi bacakan ayat nomor 2. Oke, di kelompok 3 apa terjemahan surah Al-Falaq ayat nomor 2? Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Ya, benar. Kelompok 1 bacakan ayat nomor 1. Di kelompok 3 apa terjemahan surah Al-Falaq ayat nomor 1? Ya. Kemudian nomor 3, kamu bacakan ayat nomor 3. Ya, bagus. Kelompok 1 kamu, apa arti terjemahan Quran surah Al-Falaq ayat nomor 3? Ya, ganti kamu. Ya, benar sekali. Nomor 4, bacakan kamu. Nah, terjemahnya? Dan dari kejahatan orang yang mengganggu atau tidak. Ya, benar sekali. Nomor terakhir, apa bacakan ya? Wa min
syarri hasidin idza hasad. Yuk sama-sama, apa terjemahnya? Dimulai dari 21 dulu. Dimulai dari 21, apa terjemahnya? Nah, benar. 22. Nah, kalau tidak, Dan dari jatuh yang buruk pada bulu harinya. ya, alhamdulillah pelajaran kita hari ini semuanya memahami, semuanya mengerti. Nah, artinya. Baik, sebelum kita pulang, Bapak minta kepada Debbie, ayo pimpin doa ya Debbie.